Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan saya pada pertemuan yang keempat. Harapan saya anak-anak ibu di rumah tetap semangat belajar, melaksanakan tugas dengan baik, dan tetap semangat di dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada bab 4 kita akan membahas tentang kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Dan yang kedua yaitu melakukan identifikasi kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Pada bagian A, kita akan membahas mengenai definisi kompetensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Nah, menurut Surat Keputusan Mendiknas nomor 45/U 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang-bidang pekerjaan tertentu. Sama seperti anak-anak ibu kelak. Kalian mau dikatakan berkompetensi, maka kalian harus mampu melakukan suatu pekerjaan yang di bidang akuntansi. Salah satu contohnya adalah menyusun laporan keuangan mulai dari awal sampai akhir. Jika anak-anak ibu bisa melakukannya, maka kalian sudah bisa dikatakan berkompetensi. Pada bagian B, kita akan membahas mengenai jenis kompetensi. Ada dua yaitu yang pertama adalah kompetensi inti dan yang kedua adalah kompetensi utama. Kompetensi inti adalah kemampuan menguasai sebuah pekerjaan secara total berdasarkan nilai-nilai pribadi ataupun nilai-nilai perusahaan, baik secara spiritual maupun ritual. Dan yang kedua yaitu kompetensi utama, yaitu merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, akan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membedakan seseorang yang berkinerja tinggi, sedang, ataupun rendah. Pada bagian C, kita akan mempelajari tentang cara mengelola kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menghasilkan prestasi kerja atau kinerja. Prestasi kerja atau dikenal dengan istilah kinerja merupakan hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengelola kompetensi personal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga kepribadian dan prestasi diri. Kepribadian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Nah, berikut ini merupakan definisi daripada kepribadian menurut para ahli. Yang pertama yaitu M.A.W. Brower. Beliau mengatakan kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Lalu yang kedua menurut Quen Jaraningrat. Beliau mengatakan bahwasannya kepribadian adalah suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang.
Lalu yang ketiga, menurut Theodore R. Newcomb, beliau mengatakan bahwasannya kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Dan yang terakhir yaitu Ginger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian interaksi. Menurut Reucek dan Warren, kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang. Nah, kita juga harus memiliki yang namanya presentasi diri. Presentasi diri adalah penampilan diri atau grooming seseorang secara keseluruhan. Penampilan diri atau grooming adalah penampilan diri seseorang yang selalu terjaga dan selalu rapi dalam melaksanakan tanggung jawab profesi sehingga dapat tampil serasi dan menarik. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan serasi dan menarik. Yang pertama, tata busana yang baik, yaitu berbusana sesuai dengan kepribadian profesi. Dan yang kedua, tata cara bersolek dan berhias yang proporsional, yaitu mempergunakan riasan tatanan rambut, hiasan yang wajar dan sesuai dengan kepribadian serta profesi. Yang kedua, menambah kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga pendidikan memungkinkan dilakukan secara otodidak. Terdapat beberapa jenis pelatihan yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama magang. Magang itu adalah suatu bentuk pelatihan di mana seseorang ditempatkan untuk belajar dan berpraktik secara langsung pada suatu posisi pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu pelatihan dengan situasi di dalam pekerjaan. Nah, terdapat 3. Yang pertama yaitu coaching. Nah, metode coaching dalam on the job training maksudnya adalah atasan atau siapa saja yang bertindak sebagai coach akan memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang didampingi, sehingga coach mampu menentukan sendiri pengetahuan, keterampilan, maupun teknik kerja yang lebih baik. Yang kedua yaitu apprenticeship. Apprenticeship atau magang juga suatu bentuk on the job training di mana seorang ditempatkan untuk belajar secara langsung pada suatu posisi pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu job rotation. Yaitu job rotation merupakan metode pelatihan di mana karyawan diberikan kesempatan mendapatkan pengetahuan keterampilan dari bagian yang berbeda di suatu organisasi dengan cara menempati jabatan atau posisi yang berbeda dari yang dipegang sebelumnya sebagai bentuk pelatihan. Dan yang ketiga, pelatihan dengan situasi di luar pekerjaan atau off the job training. Nah, dalam off the job training dapat dilakukan dengan berbagai metode. Nah, yang pertama, vestibule training. Nah, ini merupakan metode pelatihan dengan cara menempatkan calon karyawan
pada suatu ruangan atau pada suatu tempat, dan di tempat tersebut calon karyawan dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu role playing. Nah, role playing adalah pelatihan di mana peserta pelatihan diminta memainkan suatu peran, kemudian dilakukan dengan sesi tanya jawab. Misalnya, peserta pelatihan audit diminta memainkan peran sedang mengaudit perusahaan X, dan perusahaan berusaha membujuk untuk memberikan suatu barang berharga kepada auditor tersebut. Nah, role playing dapat membuat sesi pelatihan menjadi sangat menyenangkan karena peserta dihadapkan pada contoh-contoh kasus. Lalu yang ketiga yaitu simulasi, atau merupakan bentuk pelatihan di mana dibuat kondisi sama seperti sebenarnya. Misalnya, seseorang mengikuti pelatihan pembukuan dan diberi kondisi sama seperti sebenarnya, yaitu diberikan bukti transaksi suatu perusahaan untuk kemudian dicatat dalam jurnal. Nah, lalu yang keempat yaitu case studies. Case studies merupakan metode pelatihan di mana peserta pelatihan dihadapkan pada beberapa kasus tertulis dan diharuskan memecahkan masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu laboratory training. Nah, ini merupakan pelatihan yang terdiri atas kelompok-kelompok diskusi di mana setiap peserta diminta mengungkapkan perasaan mereka terhadap peserta yang lain untuk melatih sensitivitas terhadap perilaku dan perasaan orang lain yang nantinya berguna dalam pelaksanaan profesi. Yang ketiga yaitu kompetensi pembeda. Kompetensi pembeda adalah faktor yang dapat membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan ibu, anak-anak ibu tetap semangat belajar, mengerjakan segala tugas yang ibu berikan dan mengumpulkannya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam sejahtera buat kita semua.